10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi kawin. Nama Ivan Marviguila. Marviguila itu singkatan dari Margulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Di pangkal nama ada Encik, kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Mana nih? Ini ya, jalan. Baik, kita konsentrasi. Kenapa hujan-hujan datang? Kenapa bulan Ramadan ke masjid? Kalau tidak Ramadan tidak ke masjid. Masa dia Ustaz Jumat? Masalahnya kenapa Ramadan ke masjid? Kalau tidak Ramadan tidak ke masjid. Ayo, jawablah. Jawabnya di hati masing-masing. Iya ya. Kenapa Ramadan aku ke masjid? Kalau tidak Ramadan tidak ke masjid, cuma Jumat doang. Berarti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ada udang di balik batu. Pasti ada apa-apanya. Pasti ayah naon-naonna. Pasti adong anak. Pasti lai apo-aponyo. Pasti ono opo-opone. Harusnya mau Ramadan, mau di luar Ramadan, ke masjid tetap. Apa yang didapatkan oleh mereka yang rajin ke masjid, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW menjelaskan, ma min rajul yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajat wa yaquttu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu disempurnakannya wudunya at home di bagas nih ya, di rumahnya neng omah. Kemudian ia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya Al-Ikhlas, perumahan Wisma Kuala Permai. Maka Allah tulis, Allah catat untuk orang tersebut, setiap langkah kakinya ia dapat 1 pahala. Hitung nanti langkah pulang, sebanyak itulah tadi langkah datang, maka sebanyak itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Plus karena ini Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan pahala langkahnya itu. Kemudian Allah angkat derajat orang tersebut sebanyak langkah kakinya. Lantaran di bulan Ramadan, maka ia
semakin mulia di sisi Allah. Ditambah lagi hari hujan, disempatkannya juga datang, kan tak lebih-lebih mana ada Ustaz, kok bisa lah kok. Kalau hujannya badai berangin kencang pula, banjir di luar, enggak usah lagi, itu sok-sok namanya. Allah hapus dosa-dosa kecilnya sebanyak langkah kaki, bahkan bisa lebih banyak karena ini di bulan Ramadan. Masjid ini rumah Allah. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sungguh rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Jadi kalau kita ke masjid itu artinya kita jadi tamu Allah. Allah tuan rumahnya. Allah muliakan tetamunya. Allah sayangi tetamunya. Allah cintai tetamunya. Yang ke masjid. Yang tadi itu Pak Ustaz, yang mana? Yang Pak Ustaz bilang tadi itu selama Ramadan orang cintai dia. Karena habis Ramadan besok enggak datang lagi dia. Jumat doang. Yang tadi itu yang kita bilang tadi. Jumat tibonya. Enggak Jumat tak tibonya. Ada lagi yang namanya tibo, maksudnya duitnya datang, kurangnya tamanu-anu. Ada juga tuh, ada kan? Dia tak datang, tapi duitnya datang. Asal tertulis laporan nama bapaknya juga, tertulis laporan nama bapak itu juga. Nyumbang semen 1 truk, nyumbang keramik 10 kotak. Ini apa namanya? Granit. Nyumbang pasir 20 truk. Nyumbang tukang. Walaupun tukangnya tidak sholat. Ini mohon maaf nih. Ini tukangnya sholat tidak kemarin yang bangun masjid nih? Nah tuh, tukang sholat. Bangun rumah bapak ibu juga, merehab juga, tukang yang sholat, jangan yang tak sholat. Apa bezanya Pak Ustaz? Tukang sholat sama yang tak sholat beza lah. Kalau tukang sholat tuh mengocok semen tuh sama pakai zikir. Bismillah, ayo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, iya, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mulai melepok dinding. Bismillah. Kadang berselawat pula dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah. Yang tak sholat, oh anjiang ambil NMB itu anjiang. Butuh. Kambing yang baru. Itu yang ditempelnya tuh. Makanya rumah tuh jadi rumah binatang. Kambing yang ditempelnya situ, warua, anjing, babi, butuh. Makanya butuh orang di rumah itu tidak tahu jalan ke masjid. Alright itu bahasa Inggris tuh. Alright. Kacau dah. Istilah sekarang meleset. Orang sholat dia di atas. Orang sholat dia nokok-nokok. Hari itu saya jadi imam di salah satu rumah Allah. Nokok-nokok dia. Kata saya sama ketua pembangunan, tak ada tukang yang sholat. Saya bisa carikan berapa banyak maunya. Kawan-kawan Pak Ketua itu banyak tuh. Tukang sholat tuh. Itu babu lupa, punya jenggot tuh. Begitu masuk
waktu sholat, ditinggalkannya cangkul tuh, sekop tuh. Cuci tangan dia, siram badan dia, berwudu dia, pakai jubahnya. Tidak ada muadzin dia ada, tidak ada imam dia imam. Orang taat, gitu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau tersinggung minta maaf ya. Tadi kamu udah minta maaf, tidak ada niat-niat menyinggung nih. Oh iya, Bapak Ibu udah saling kenal nih kiri kanan. Udah, atau duduk sama yang kenal-kenal doang. Ayo ndak geng-gengnya juga nya. Duduk atau sageng lu lah tua. Aku lah sageng lu tua. Aku tengah lah sageng, ya kan? Nah, iya. Yang sendiri kan ada gengnya. Nah, nenek kan? Nenek ada gengnya kan? Alah baik geng awak udah. Awak seorang tinggal hikulai. Oh iyalah. Awak ketua tuh kok. Nenek sendiri karena gengnya udah pergi semua. Mudah-mudahan pas sopok kami besok di Sarugo Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan nenek semangat ya. Walaupun tidak ada lagi geng nenek ya. Itu lain-lain geng tuh nenek berdua tuh. Nah, nenek sini masih ada nih. Grupnya nenek situ juga. Dia pakai geng-geng nih, ada grup-grupnya. Kalau belum kenal, kenalan. Kan sering jumpa di Masjid Ikhlas. Tinggal di blok mana Pak? Situ. Kampung mana? Kadang-kadang keluarga. Kita tidak tahu. Masih ada hubungan darah, walaupun jauh. Mana kampung Pak? Ceronti. Hah? Ceronti? Mana Pak? Di Koto. Di Koto. Roke rumah Isek. Kan? Isek mana? Sepra. Bini Yasri. Nah kan? Ada orang Ceronti? Ada? Ada enggak? Nah syukurlah kalau ada. Pas lah contohnya. Siapa tahu orang Lubuk Jambi di Koto ya tuh, Koto Lubuk. Ada orang Lubuk Jambi? Enggak juga ya? Nah, ada. Ada, syukurlah. Nah, siapa tahu orang Pekumbu. Di mana kampung wan? Pekumbu. Di mana Pekumbu? Awak di Tiaka Paya Baswang, medoke mana tuh? Awak di lapangan Pacu Gunung. Doke mana Tiaka Moko SMA sebarang SMA. Cuma satu Tiaka Paya Baswang. Tahu Bu? Enggak tahu Pekumbu ini. Orang mana lagi? Api aman lah. Nya di mana kampung Ustaz Sabanai kok? Sunua, Simpang Marapalang. Oh, ada. Sakampuang waktu dipakai bahasa Pariaman, habis ceramah ditunggu di luar sama bapak-bapak muda. Ajo Ustaz katanya. Ajo Ustaz, apa? Di mana kampung Ajo Ustaz Sabanai kok? Nama Ajo Ustaz pakai encik tapi baso-baso Pariaman di mana kampung? Dah kacau, ayah menyebut guru ambo orang Piaman. Oh, orang Sunua. Oh, ambo orang Sunua mana Ustaz Simpang Marapalang. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Jadi ke masjid lah, karena Allah menyayangi orang lain ke masjid. Apalagi masjid kita udah paripurna begini. Udah dahsyat nih. Tak lagi siap AC kita tambah lagi nih, agak 10 lagi lah. Subuh hidupkan semuanya. Gue 6 balik. Busuk sholat. Allah. Pakai kaos kaki semuanya, sarung tangan, tutui upo, ngeleptek. Imam semangat dari depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah dingin, badan kecil-kecil pula kan? Kalau imamnya bulan-bulan badannya aman lah. Tidak pakai apa-apa dan banting. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah sekarang itu mukadimah ya. Mukadimah. Sekarang kita masuki pembicaraan itu. Rasulullah lagi ngumpul bareng sahabat. Biasa Rasul itu ngumpulnya di masjid. Rasul itu poskonya masjid. Maka yang mengaku pengikut Rasul poskonya di masjid. Ini mohon maaf nih, waktu saya sekolah dulu SMA, asal nyari saya cari masjid. Karena posko saya situ, nampai pan. Cari masjid atau itu, situ duduk. Kalau masuk pagi di dalam lah tuh ngaji, sholat duha. Tidak ada muazin, awak azan, tidak ada imam, awak imam. Yang lain kan poskonya di belakang lokal. Posko manusia nu belakang. Sebagian lagi lompat pagar. Manyo luar, arti posko luar. Rasul itu poskonya masjid. Maka yang mengaku umat Rasul poskonya masjid. Ajo tuh mah, ya sorry posko mampo. Cuma semenjak Ajo tuh pulang dari haji lah berubah gitu. Jadi kawan-kawan supaya permainan aku berkah awak buka Ajo Al-Fatihah. Domino pakai Al-Fatihah. Tahlil dah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 1000 kali pula tu. La bobuih kawan ni tu. La ilaha illallah. Dah situ tempatnya. Poskonya kok di tempat Domino lah. Atu-atu yang udah 60 ke atas jangan main domino juga lagi tuh. Mati nanti. Sesat matinya. Tuh kalau belum 60 bagaimana Pak Ustaz? Jangan juga. Banyak permainan yang lain lagi. Banyak. Wah suka bahala tuh. Yang lain disukai. Mending Bapak Ibu ambil HP. Kalau ada kuota, alhamdulillah kuotanya tidak ada, diisi dulu. Buka YouTube. Cari channel Ustaz Ungu Official. Ustaz Ungu Official. Nah, buka. Ada tulisan subscribe merah. Subscribe merah. Ketuk itu. Udah berubah, jangan diganggu lagi. Biarkan itu. Udah abu-abu dia. Biarkan. Kalau ada tanda lonceng sebelahnya ketuk itu. Tanda lonceng yang ada gambar gitu. Kalau ada. Kalau enggak cukup. Simak itu. Insya Allah menghibur dan terhibur. Menghibur dan terhibur. Bawa anak, bawa cucu nonton. Karena ada buat anak-anaknya. Buat cucu, nenek dan atuk yang ada. Lagi ngumpul, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki tampan, pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam nian. Tak tahu dari mana arahnya datang. Kalau pakai kuda, kudanya di mana? Kalau pakai onta, ontanya di mana? Kalau pakai keledai, keledainya di mana? Pasti ada bunyinya tadi. Kalau dari perjalanan jauh, pasti pakaiannya kumuh, kusut, masai. Tapi ini pakaiannya persis baru dijemput dari laundry.
Dia sudah hadir, dia ucap salam, dia masuk. Langsung duduk di hadapan Rasulullah. Para sahabat saling menengok. Kalau bahasa awalnya siapa? Mata buah. Tidak ada yang kenal karena belum diperkenalkan. Tidak ada yang tahu karena belum diberitahu. Siapa nih tamu? Nyelonong masuk langsung di depan Rasul, beradu lutut kan dekat ya. Lutut aku mukul sama mukul. Laki-laki itu berkata dengan nyaring, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Nyaring itu. Semua yang ada di dalam mendengar. Sahabat-sahabat heran. Siapa betul nih kok manggil nama langsung? Para sahabat tidak ada yang manggil nama, panggil kunyah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Aba Fatimah, ya Abul Qasim, ya Aba Ibrahim. Tidak ada yang manggil nama langsung. Pasti ini tamu bukan orang sembarangan. Ini pasti orang dekat. Akhbirni anil Islam. Kabari aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam. Sampaikan padaku tentang Islam. Maka Rasulullah pun menjawab sebagaimana suara yang bertanya. Lantang bertanya, lantang jawabannya. Al-Islamu, Islam itu ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Pertanyaan pertama, ini saja kita bahas. Islam itu kata Rasul, yang aku Islam, yang berkuar-kuar dua Islam, dengerin nih. Yang di dalam, yang di luar, yang belum tidur. Islam itu konyoa. Islam itu limo. Bukannya loro, bukannya telu, bukannya papat, tapi limo. Indah dua, indah tolu, indah opat. Sudena lima. Sadayana satu. Kau bersumpah bahwa tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah saja semata satu-satunya. Tok titik orang omong meneh ente aya deui. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Beribadah kepada Allah mesti dengan cara yang benar, cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terus ke sahabat, terus ke tabi'in, terus ke tabi'in, terus ke ulama berikutnya. Ulama yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Jadi berguru kita ke tuan-tuan guru yang bersambung sanadnya ke Rasulullah. Biar yang diajarkan, yang disampaikan itu betul. Sekarang kan banyak yang tidak nyambung.
Kau bersumpah Allah Tuhanmu, Muhammad nabinya, rasulnya. Tadi sebelum subuh kita sumpah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah, aku bersumpah, aku bersumpah. Sumpah. Subuh sumpah. Ntar lagi kalau sholat nih suruh isyraq sumpah. Sumpah lagi. Asik nak sumpahannya makan sumpah wajib. Sumpah itu janji, janji itu hutang, hutang itu dibayar. Cara bayarnya bisa langsung, bisa cicil. Jangan berutang tapi tidak mau bayar. Kawan minta awak berang, macam tak percaya tu kau mak. Siapa yang percaya janji sebulan sekarang udah 3 tahun? Coba. Siapa yang percaya? Dari Rumbai lagi dia berutang. Udah di sini tinggalnya. Enggak juga. Dari Kulim dia lagi berutang, udah di sini tinggalnya. Enggak juga dicicil. Rajin pun Bapak Ibu sholat, puasa, baca Quran, ke masjid, utang enggak bayar, enggak bakalan. Urusan sama Allah mah gampang. Allah tuh Maha Pengampun. Tapi urusannya sama orang. Selesaikan dulu sama orang, gua ampunin lo. Rasulullah enggak mau nyolatkan orang berutang. Lai ada utangnya enggak, kata Rasul. Lai bayi utangnya, baru ambo sholatkan. Ambo membayarnya ya Rasul, ang bayar dan cali awak membayarnya. Baru awak sholatkan. Ini enggak, apakah jenazah ini baik? Baik. Baik apa? Utang enggak bayar baik-baik. Enggak bilang. Baik-baik. Utang enggak bayar baik enggak. Bilanglah kamu tuh enggak, bilang itu. Enggak berani kan? Kalau enggak berani keras-keras gitu, tidak bilang. Apakah jenazah ini baik? Saya ulangi, kata imamnya. Tidak. Kan nanti orang nengok semua. Utangnya belum bayar. Bayar dulu baru aku bilang baik. Karena baik, orang enggak bayar utang. Makanya jangan berutang. Berutang tuh asik. Yang enggak enaknya utangnya enggak, dia berutang ke kedai awak. Giliran beli cash ke kedai sebelah. Anda sakit itu. Nah, buat yang berkedai ya kan? Buat yang berkedai betul enggak? Berutang di kedai awak. Ada duitnya kedai sebelah. Apa enggak berbulu hati begini? Ambo sedih nanti ambo jadinya Ustaz. Soal maaf gampang tuh Ustaz. Bayi utang mau maafkan Pak. Kemudian kau dirikan sholat, mengakui imannya dengan bersyahadat, mengakui tauhidnya dengan bersyahadat. Nah orang tersebut wajib sholat. Islam itu ini. Antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat. Orang Islam itu salat. Jangan ditanya pula lagi, bagaimana kalau dia tidak sholat Pak Ustaz? Orang Islam itu sholat. Jangan ditanya juga lagi. Tanya juga lagi, bagaimana kalau dia tidak sholat Pak Ustaz? Orang Islam itu sholat. Kalau tidak sholat, mungkin dia berhalangan. Ibu-ibu tuh
Dia suami aku Pak Ustadz. Bisa jadi berhalangan dia. Tanya dulu. Abang enggak sholat berhalangan ya? Iya sayang. Nah kan yo. Lah jadi bancinya gini lah. Bancinya sholat masa awak enggak sholat? Jangan banci jadi imam ya. Rusak sholatnya. Allahu Akbar. Kacau kita. Nah, azan pula banci, kacau azannya. Ayyalas salat, ayyalas salat. Dangdut tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian kau tunaikan zakat. Nah, buat Bapak Ibu yang banyak duitnya, hitung zakatnya. Dia semakin banyak harta kita, banyak keluarnya. Itu konsekuensi logis namanya. Yang tidak punya harta mau keluarin zakat apa? Fitrah cuma. Ini orang berduit, zakat hartanya keluarkan, kebunnya banyak. Panggil ustadz yang ahli menghitungnya. Yang ahli menghitung zakat dulu. Sama kebun-kebun hitungnya tuh. Makanya jangan banyak duit. Banyak duit, banyak keluarnya. Nah, catatan. Orang kaya mudah masuk surga. Saya ulangi, orang kaya mudah masuk surga. Bahkan mendapatkan surga tertinggi. Kalau dia kaya seperti Utsman ibnu Affan. Seperti Abdurrahman ibnu Auf. Kalau nyokayo tapi cekit, kalau nyokayo tapi jaguang, kalau nyokayo tapi sampili kaliang, kalau nyokayo kedekut, kiki, loke, medit, naholitan. Nah orang begini nih melebu neraka. Apa yang kurang Pak Ketua sama Ketua Pembangunan? Belikanlah AC Pak Haji. Oh ya, tengok coba hitung berapa semua. Dapat semua. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lagi. 6, 7 sini. 7 lagi. 7 teleponnya tuh. 6 apa tuh? Tuh 6 elektronik. Loh. Bilangnya namanya orang kenal. Antarlah. Sekarang periksa dulu, pasangkan sekali. Nggak pakai biaya pasang ya, aku beli banyak tuh. Antar sekarang, pasang sekali. Transfernya langsung. Berkah hartanya. Perlu security dibikinnya pos itu. Pakai security masjid ini. Oh, pakai CCTV pula lagi. Kayak layar gitu. Dahsyat. Viral masjidnya. Masjid di dalam cuma di dalam perumahan tapi viral. Mana ada masjid dalam perumahan mewah kayak gini? Carilah. Carilah kalau ada. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Orang Islam itu puasa. Nah, jangan ditanya juga bagaimana kalau dia tak puasa Pak Ustadz? Kalau gilo tak apa-apa. Suami saya tak puasa, mungkin gilo. Kalau sehat akalnya, puasa dia tuh. Kalau dia bukan anak-anak, puasa dia tuh. Anak umur 5 tahun saja full puasanya. Tahun yang lalu 6 batalnya. Mau ditemukan boleh. Tahun lalu 4 tahun umurnya. Cuma 6 batalnya. Anak ustadz itu. Ayahnya guru. Ini umur 5 tahun.
Ada berapa hari ini? Ini hari berapa? Hari ke-5. 4 sudah selesai. Belum TK lagi. Orang Islam itu puasa, jangan enggak puasa. Kalau memang ada uzur itu lain ceritanya. Yang terakhir, haji ke Baitullah. Buat yang mampu, bapak ibu yang berduit wajib hadir di tanah suci. Sekarang tunggulah dulu biar normal. Kalau sekarang sia-sia duitnya. Sampai Jakarta isolasi, sampai tanah suci isolasi lagi di kamar 3 hari. Sudah tuh ke masjid pakai aplikasi, pakai HP di absen. Umrohnya cuma boleh 3 jam. Pulang dari masjid langsung masuk kamar, nggak boleh duduk di lobi hotel. Mau ngopi, mau ngeteh di sebelah nggak ada, kedai tutup semua. Tunggulah di kamar. Nggak asik kan? Nah, biar normal dulu. Kalau banyak duit, ganti-ganti nih kawan-kawan kita nih, tetangga kita nih diajak sekali 3 bulan bawa apa? Tanah suci yuk, berapa duit bapak ada? Nggak ada, nggak mungkin. Berapa ada? Tengok tabungan. Cuma 6 juta, nah buat sini 2 juta. Sisanya bapak tuh, yuk kita ke tanah suci. Lihat, berkah hartanya, masuk surga lah bapak. Saya pun turut mendoakan masuk surga lah bapak. Ini petantang petenteng gonta ganti mobil aja kerjanya, bukan pergi ke tanah suci. Wajib. Nah kita yang belum ke sana nabung, niatkan untuk ke sana. Setidaknya sebelum mati sampai di sana. Bisa, percayalah, minta ke Allah, jangan minta ke ustaz. Bangun lewat tengah malam, di sujud sebelum tahiyat akhir itu, dalam sujud terakhir doa, dalam hati minta, ya Allah please deh, gua tuh pengen sekali ke tanah sucimu ya Allah, tapi menurut akal gua nggak mungkin. Tapi iman gua berkata, tidak ada yang tidak mungkin kalau engkau mengizinkan. Please deh ya Allah, pakai air mata. Tidak pandai mau nangis dosta. Dari dulu lakuih menderita duit, tidak pandai mau menangis. Dibuat-buat, please deh ya Allah. Allah pun tahu tuh dibuat-buat. Karena tidak pandai nangis, diiba-ibakan. Tolong ya Allah. Dalam hati ya. Ngamati. Kalau mau berdoa begitu baru minta. Insya Allah nanti ada saja jalan Allah kasih. Tapi Pak Ustadz, sebelum ke sana aku ingin dapatkan pahala haji sama umroh. Carane piye? Carane, nah ini habis ini jangan pulang. Habis ini jangan pulang. Duduk di masjid. Kalau tidak ada pengajian begini, tetap duduk ngaji, zikir, sholawat. Kalau ada pengajian begini ya dengarkan pengajian dulu, setelah itu ngaji, zikir, sholawat. Bagi yang bawa HP, nah nanti unduh aplikasi apa doanya namanya. Nama aplikasinya apa doanya. Diunduh di Play Store. Gunakanlah di 2 poin terakhir, 2 angka terakhir itu ada zikir pagi, ada zikir sore. Baca zikir pagi. Kalau ada bilangannya, baca sebanyak bilangan sampai syuruk. Syuruk jam 6 lewat. Yang syuruknya jam 6 lewat 11 12. Syuruknya 6 lewat 11 kan? Tambah 15 menit.
Berarti 6 lewat 26 atau 6 lewat 25. Berdiri 2 rakaat sholat. Sholat sunat isyraq, sholat sunat syuruk, atau sholat sunat duha di awal itulah dia. Maka kita akan dapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna, sempurna. Kita belum haji, belum umroh, pahala sudah didapat. Tinggal berangkatnya, tidak boleh tidak berangkat. Karena itu wajib bagi yang mampu. Nah, itu sayangnya Allah, nampak? Yang rasanya tidak mungkin ke sana, tapi dia bisa juga ke sana. Itulah duduk sini. Sebulan-bulan ini duduk sini. Jangan pulang dulu. Oh, saya mau itu Pak Ustadz, mau apa? Mau sleeping refill. Tahu sleeping refill? Tidur isi ulang. Sleeping kan tidur, refill kan isi ulang. Sleeping refill, tidur isi ulang. Setelah itu, habis ini nanti baru pulang. Refill lah sleepingnya, tidur isi ulang. Hajarlah, mainkan. Awal udah selesai, tinggal istirahat. Terima kasih ya Allah. Bam. Duduk. Jam berapa bangun? Terserah. Itu masalahnya hari hujan kok lama kok. Panjang kan sekitar. Kue-kue kan. Nah, Bapak Ibu, itu pembicaraan kita. Saya itu kan. Tinggal zikir lagi ya, 15 menit. Zikir, sholawat. Tembuskan sholawat 1000 sehari. Kalau kuat, kalau tidak kuat tidak usah. Nanti ibu-ibu pula. Sholawatnya yang mana Pak Ustaz? Terserah, yang suka pakai sayyidina, pakai sayyidinanya sayyi ya. Sayyidina bukan sayyidina, sayyidina. Tak beli. Yang tak pakai sayyidina, tak pakai. Jangan bertengkar pula gara-gara itu. Musuh kurang-kurangi. Musuh kita namanya setan. Belakangan kan kita sering ribut. Mudah-mudahan bukan di sini, tapi tempat lain ribut soal Tuhan. Di mana Tuhan dia? Di mana Tuhan dia? Keraja Tuhan ini banyak keraja yang ngurus Tuhan doang. Anak bini aja makan SPP anak lu bayi dah. Tuhan yang ngurus. Itu sekarang tuh ribut-ribut soal Tuhan. Kerja Tuhan diurus. Ini kan orang percaya sama Tuhan semua nih, makanya datang. Ayo. Kalau enggak kan enggak datang. Ribut soal orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka. Emang kalau masuk surga ibadah lu nambah? Kan enggak. Makin baik lu sama tetangga lu, kan enggak. Emang kalau masuk neraka lu siapkan di masjid, kan enggak? Enggak juga. Bertengkar itu. 2 poin itu tuh orang bertengkar belakangan. Awak sama awak tuh. Di sini jangan sampai begitu pula. Damai-damai aja lah. Siapapun ustadznya duduk, walaupun ustadznya jenggotnya sedikit, pakai songkok, enggak pakai jubah. Harus pula ustadznya pakai jubah. Yang suka pakai jubah, pakai jubah. Awak tak suka gimana pula, jangan dipaksa. Yang suka pakai kuning, pakai kuning. Jangan dipaksa yang ungu pakai kuning, tidak mau dia. Ungu. Jangan lupa yang tadi itu Ustadz Ungu Official ya. Nanti Ustadz Ungu Official, berikan subscribe-nya, like and share. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.